Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Keabsahan jual beli di bawah tangan atas tanah milik oleh salah satu ahli waris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam rangka pembangunan nasional yang berkesinambungan, peran tanah menjadi bertambah penting sehubungan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk yang semuanya memerlukan tanah untuk pemukiman. Semakin meningkatnya pula pada kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tanah akan mendorong meningkatnya kegiatan jual beli tanah sebagai salah satu bentuk proses peralihan hak atas tanah. Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat pembuat akta tanah, dan setelah akta tersebut ditandatangani oleh para pihak maka harus didaftarkan. Namun pada kenyataannya di lapangan masih seringkali terjadi jual beli di bawah tangan. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat masih menggunakan jual beli di bawah tangan. Di antaranya adalah karena jual beli di bawah tangan terbilang cepat atau tidak memakan waktu yang lama, juga tidak memerlukan biaya yang banyak, dan bisa lokasi tanah waris dalam penelitian ini terletak di Jalan AMD Kampung Bungur, RT 5 LK 2, Kelurahan Kampung Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Kelurahan Negeri Olok Gading adalah salah satu kelurahan yang terletak di kawasan perkotaan Kota Bandar Lampung dengan tipikal mencari mata pencaharian non-agraris. Para penduduk menitikberatkan mata pencahariannya dengan jasa dan perdagangan. Bidang tanah seluas 13.552,5 meter persegi dengan status hak milik atas nama HM pada tanggal 7 Februari 2006. Sebagian tanah tersebut dijual kepada HA seluas 277 meter persegi oleh salah satu ahli warisnya, yaitu FR sebagai anak kandung dari HM. FS sebagaimana yang tertera dalam akta jual beli tanah sebagai penjual menjual sebidang tanah kepada HA tanpa sepengetahuan pewaris karena sudah terlebih dahulu meninggal dunia. HM sebagai pewaris tanah tersebut tidak pernah memecah sertifikat induk untuk kemudian dipecah menjadi sertifikat masing-masing luas tanah yang sudah dibagi. HA hanya dipinjamkan sertifikat induk untuk digunakan pemecahan sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional. Ketika HA datang karena ternyata HM tidak pernah membayar pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan berujung dengan jumlah yang besar. Pada akhirnya hingga saat ini HA hanya memegang akta jual beli tanahnya saja. Hasil dari penelitian ini ialah perjanjian jual beli ialah sah setelah terjadinya pelunasan dan pembayaran, maka tumbuh pula perpindahan hak milik atas objek jual beli. Untuk jual beli benda tidak bergerak sendiri dibutuhkan akta otentik yaitu sebagai dasar bukti hukum yang sah atas terjadinya jual beli yang dikenal dengan akta jual beli. Kemudian peralihan hak atas tanah antara FR dan HA dilakukan dengan perjanjian jual beli di bawah tangan. Perjanjian di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh atau tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau tidak berkuasa, maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik atau akta yang mempunyai kekuatan yang sempurna sebagai alat bukti, melainkan hanya sebagai akta di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Akibatnya hak atas tanah tersebut tidak bisa didaftarkan pada kantor pertanahan setempat. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama ialah perjanjian jual beli yang objeknya merupakan benda tidak bergerak harus dibuatkan akta otentik sebagai dasar bukti hukum yang sah dengan proses balik nama dari nama penjual menjadi nama pembeli. Kemudian yang kedua, suatu perjanjian jual beli harus memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur oleh undang-undang. Syarat pertama yang harus dipenuhi ialah syarat material, di mana apakah penjual berhak menjual, calon pembeli memenuhi ketentuan menurut undang-undang untuk
memiliki tanah hak milik serta tanah yang dijual boleh untuk diperjualbelikan menurut hukum. Kemudian saran untuk penelitian ini adalah yang pertama, dengan objek jual beli yang mana merupakan tanah waris yang memiliki ahli waris lebih dari satu, haruslah mendapatkan persetujuan dari masing-masing ahli waris, dan pembeli yang akan melakukan suatu transaksi jual beli terlebih pada objek benda tidak bergerak harusnya memperhatikan status dari benda tersebut. Yang terakhir, terkait pihak yang berwenang, kantor Badan Pertanahan Nasional harusnya lebih memperhatikan dan memberikan informasi secara detail bagaimana seharusnya pengalihan hak atas tanah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.